Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham PTPS yang akan listing ataupun IPO dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai PTPS. Yang pertama menganalisa prospektus, 2 menganalisa neraca, menganalisa laba rugi, menganalisa arus kas, menganalisa valuasi, menganalisa underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Kita mulai dengan ringkasan perusahaan emiten. Perseroan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit. PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit pada 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI, Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981, Perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan perikanan. Seiring semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003 Perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 hektar. Kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180 hektar. Nah, ini adalah misi dan visi Perseroan. Sampai dengan saat ini Perseroan memiliki 250 karyawan. Nah, dalam memperoleh pendapatan, Perseroan ini melakukan pemasaran atau penjualan itu hanya menjual semua tandan buah segar, artinya masih bahan mentah, jadi belum diolah kembali menjadi minyak kelapa sawit. Jadi buah kelapa sawit ini langsung dijual kepada pihak ketiga dengan melakukan kontrak penjualan. Distribusi hasil TBS atau tandan buah segar yang dijual saat ini menggunakan alat transportasi milik Perseroan. Sampai saat ini Perseroan menjual TBS kepada PT GAS dan DSAP. Nah, untuk meningkatkan kinerja Perseroan, maka Perseroan memiliki strategi usaha. Pertama, perluasan kebun. Perseroan terus berupaya dalam mencari lahan-lahan baru yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh, Perseroan telah melakukan penyertaan modal di PT Sumber Enim Alam Lestari yang memiliki lahan sekitar 1.000 hektar. Lalu Perseroan juga akan membangun pabrik untuk mengolah menjadi CPO atau minyak kelapa sawit. Untuk menciptakan pertumbuhan, selain melakukan perluasan kebun, Perseroan harus dapat menciptakan nilai tambah pada produknya. Perseroan tidak hanya memproduksi tandan buah segar, namun harus bisa memproduksi CPO yang nilainya lebih tinggi. Untuk itu Perseroan berencana untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk diproduksi atau memproduksi CPO dan refinery yang dapat memproduksi minyak merah siap konsumsi. Nah, dalam kegiatan operasional, Perseroan ini memiliki izin lokasi sebesar 1.180 hektar. Dan untuk kelapa sawitnya, ini 97,4% ini sudah matang atau siap dipanen. Nah, sedangkan 2,56% ini masih belum, dan ini masih atau merupakan hal yang baik ya untuk Perseroan karena sebagian besar ini tanamannya itu sudah siap panen atau sudah matang untuk diambil atau diproduksi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan luas lahan tertanamnya emiten lain. Nah, ini saya ambil contoh TAPG, TAPG. Nah, TAPG ini memiliki luas lahan tertanam sebesar atau seluas 85.000 hektar. Lalu AALI memiliki 297.000 hektar. Untuk LSIP memiliki 114.000 hektar. Kalau kita lihat Perseroan, ini sebenarnya masih skala kecil karena Perseroan itu hanya memiliki 1.180 hektar. Masih jauh banget dengan TAPG, AALI, LSIP. Masih jauh juga dengan DSNG yang memiliki 112.000 hektar. Nah, sekarang kita bandingkan antara luas lahan dengan laba tahun 2022. Saya ambil contoh kayak misalkan TAPG. TAPG memiliki laba 2,9 triliun dan Perseroan memiliki 85.000 hektar. Maka per hektar TAPG itu menghasilkan laba 34,9 juta rupiah. LSIP memiliki 112.000 hektar dan laba 1 triliun. Maka per hektarnya LSIP menghasilkan 9,2 juta rupiah. Lalu AALI dari 1,7 triliun, Perseroan memiliki 297.000 hektar, maka per hektar AALI menghasilkan 5,8 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan Perseroan? Nah, Perseroan bisa menghasilkan laba 26 miliar dan Perseroan memiliki 1.180 hektar, maka per hektar PTPS menghasilkan 22 juta rupiah, dan ini merupakan hal yang baik ya. Perseroan mampu memaksimalkan dari jumlah lahan tertanam Perseroan.
Lalu selanjutnya saya akan membahas rencana IPO PTPS. Jumlah saham yang ditawarkan 450 juta lembar saham dan perseroan akan membagikan waran 2:1, persentase publik 20,7%. Harga penawaran dari harga 198 sampai dengan 206. Harga arahnya apabila harga IPO di harga 198, maka harga arahnya di harga 266 atau naik 34,3%. Lalu apabila di harga 206, maka harga arahnya 256 atau naik 24,2%. Harga ARB-nya apabila di harga 198, maka harga ARB-nya 129 atau minus 34,8%. Apabila di harga 206, maka harga ARB-nya 155 atau minus 24,7%. Perseroan potensi memperoleh dana IPO sampai dengan 92 miliar rupiah. Masa book building dari tanggal 20 sampai 22 September, masa offering 3 sampai 5 Oktober, dan listing direncanakan pada tanggal 9 Oktober. Dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Underwriter-nya ialah PT NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA. Rencana penggunaan dana IPO 50% ini akan digunakan untuk belanja modal. Akan digunakan oleh perseroan untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit yang sebelumnya sudah kita singgung. Jadi perseroan 50% dari dana IPO ini akan membangun pabrik untuk mengolah kelapa sawit. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Rencana warannya, jumlah saham yang ditawarkan 225 juta lembar waran. Bonus warannya 2:1, persentase waran beredar 13,1%. Harga awalnya 0, harga tebusnya apabila berhubung perseroan belum rilis harga tebusnya, ini saya memprediksi perseroan akan harga tebusnya 300, maka perolehan dana warannya sebesar 67,5 miliar rupiah. Masa perdagangan waran 9 Oktober 2023 sampai dengan 4 Oktober 2024. Untuk masa tebusnya 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Penggunaan dana waran 100% untuk modal kerja perseroan. Lalu ini adalah struktur pemegang saham perseroan terbesar dimiliki oleh PT Sekawan Kontrindo memegang 78,5% dan masyarakat memegang 20,76%. Untuk lock up period, para pemegang saham ini ada lock up period selama 8 bulan. Nah, ini adalah bagian struktur kepemilikan perseroan. Lalu ini adalah profil dari Dewan Komisaris. Lalu ini adalah profil dari Dewan Direksi. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Nah, dari jumlah aset, sebenarnya jumlah aset ini masih cenderung stagnan ya, yang tadi 70 miliar, sempat naik tinggi jadi 91 miliar, lalu turun kembali 73 miliar, lalu naik tipis jadi 76 miliar. Untuk aset lancarnya, kas dan bank perseroan memiliki 4,5 miliar. Lalu untuk berhubung perseroan merupakan perusahaan kelapa sawit, pasti asetnya itu dari aset biologi sebesar 9 miliar. Lalu juga perseroan memiliki investasi pada entitas asosiasi 9,8 miliar, aset tetap 40 miliar, dan tanamannya sebesar sekitar 3,7 miliar. Kas dan bank, nah terbesar ini penempatannya di Bank BCA sebesar 4,1 miliar. Total perseroan memiliki kas di bank sebesar 4,5 miliar. Lalu untuk liabilitasnya di sini, nah Sobat Cuan bisa concern ke bagian utang pajak nih. Utang pajak sebesar 11 miliar. Jumlah liabilitas 22 miliar. Sekarang kita lihat nih, dari tahun 2020, perseroan memiliki liabilitas 11 miliar, 17 miliar, 19 miliar, lalu 22 miliar per kuartal 1 2023. Dan utang pajak ini menyumbang 50% dari total liabilitasnya. Lalu untuk utang dividen sebesar 6 miliar, yang artinya manajemen ini sudah menyatakan bahwa tahun 2022 ini perseroan akan membagikan dividen ke pemegang saham. Nah, berhubung perseroan belum membagikan dividen, sehingga perseroan memasukkan utang dividen ini ke dalam liabilitas yang nantinya akan dibagikan dalam bentuk dividen. Lalu untuk utang bank di sini ada 1,8 miliar untuk jangka panjang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perpajakan. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini nih. Untuk utang pajak ini meningkat terus dari 2020, 2021, 2022 itu 11 miliar, lalu kuartal 1 ini masih sama 11 miliar. Dan saya menilai kemungkinan perseroan ini tidak atau telat untuk membayar pajak. Dan mungkin itu baru akan diurus perpajakannya itu pada saat mau IPO. Sehingga utang pajaknya ini terakumulasi. Dari 2020, 2021, 2022 meningkat terus.
Seperti itu ya. Nah, selanjutnya mengenai dividen. Nah, sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa perseroan ini akan membagikan dividen sebesar 6 miliar kepada pemegang saham yang diambil dari saldo laba sampai dengan tahun buku 2022. Akibatnya perusahaan mengakui utang dividen sebesar 6 miliar. Lalu utang bank jangka panjang. Nah, ini adalah utang bank jangka panjangnya terbesar dari Bank BCA Syariah sebesar 3,3 miliar. Dikurangin dengan jatuh tempo 1 tahun 1,5 miliar, maka sisa pembayarannya sebesar 1,8 miliar. Untuk ekuitas, nah ekuitasnya ini cenderung stagnan juga ya, dari yang tadi 58 miliar naik 74 miliar lalu turun kembali menjadi 54 miliar, dan per 2023 kuartal 1 ini juga masih stagnan di 54 miliar. Untuk saldo laba ini perseroan sudah positif, tapi di tahun 2022 ini ada penurunan dari yang tadi 40 miliar jadi 14 miliar, berarti ada pembagian dividen pada tahun 2022. Untuk 2023 ini saldo laba 14 miliar nanti akan berkurang juga, karena 6 miliarnya ini nanti akan dijadikan dividen. Nah, saldo laba di sini. Pada tahun 2022 menyetujui pembagian dividen sebesar 48 miliar kepada pemegang saham yang diambil dari saldo laba sampai dengan September 2022. Perusahaan telah melakukan pembayaran seluruh dividen tersebut pada Oktober 2022. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi. Nah, untuk pendapatan, ini perseroan tiap tahun naik terus ya, yang tadi 27 miliar, naik 50 miliar, lalu naik lagi 64 miliar. Apabila disetahunkan, pendapatan perseroan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, pendapatan atau penjualannya ini kemana? Penjualannya ini terbesar ke PT Gelombang Agro, lalu PT Daya Semesta Agro Persada. Nah, perseroan itu hanya menjual kelapa sawitnya saja, masih belum ada pengolahan kelapa sawit. Lalu untuk laba periode berjalan dari adanya pendapatan dikurangi dengan beban usaha, beban pokok penjualan, beban keuangan, dan beban biaya lainnya, maka perseroan mendapatkan laba per kuartal 1 2023 ini 5,9 miliar. Tapi apabila ini disetahunkan, ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 27 miliar rupiah. Selanjutnya menganalisa arus kas. Nah, arus kas aktivitas operasi ini masih positif, berarti masih bagus ya. Pemasukan dari operasional ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran operasionalnya. Penerimaan kas dari pelanggan 13 miliar digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran operasional lainnya, sehingga arus kas operasinya masih positif 3,5 miliar. Untuk investasi, bagusnya itu negatif, karena duit keluar itu digunakan untuk investasi. Nah, dalam hal ini perseroan untuk aktivitas investasi ini ada uang keluar sebesar 1,9 miliar. Salah satunya ada digunakan untuk perolehan atau pembelian aset tetap sebesar 3,5 miliar. Nah, untuk aktivitas pendanaan ini bagusnya ada uang keluar, berarti ada uang digunakan bisa untuk pembayaran pinjaman bank. Nah, di sini bagus ya, berarti ada pembayaran pinjaman bank sebesar 470 juta. Lalu untuk kas netonya, kenaikan kas dan kas di bank perseroan itu ada uang masuk per kuartal 1 2023 ini sebesar 1,1 miliar. Dari yang tadinya operasionalnya uang masuk 3,5 miliar dikurangin dengan uang keluar 1,9 miliar, lalu dikurangin uang keluar 470 juta, maka perseroan ada uang masuk kenaikan kas dan kas di bank sebesar 1,1 miliar. Kas dan kas di bank pada awal tahun 3,4 miliar, maka kas dan kas di bank pada akhir periode sebesar 4,5 miliar. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi. Nah, valuasi perseroan ini saya ambil tahun 2023 disetahunkan di harga 198 dan 206. Total saham beredar ini 2,1 miliar lembar saham, pendapatannya dan labanya ini saya setahunkan, pendapatannya 55 miliar, labanya 23 miliar. Asetnya 76 miliar, liabilitasnya 22 miliar, ekuitasnya ini saya tambahkan dengan perolehan dana IPO. Ekuitas apabila di harga 198 maka ekuitasnya 143 miliar, apabila di harga 206 maka ekuitasnya 146 miliar. Market cap, harga saham dikalikan dengan total saham beredar, maka market cap-nya sebesar 429 miliar rupiah. Apabila di harga 206 maka market cap-nya 460 miliar. Book value, perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar. Maka book value-nya 66, apabila di harga 206, maka book value-nya 67,6.
PBVR, perbandingan antara harga saham dengan book value. PBVR yang ditawarkan apabila di harga 198, maka PBVR-nya 3 kali. Apabila di harga 206, 3 kali juga. EPS-nya, perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar. EPS-nya sebesar 11, maka PER-nya perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER yang ditawarkan sebesar 18 kali, apabila di harga 206 sebesar 18,7 kali. ROE, perbandingan antara ekuitas dengan laba bersihnya. Perseroan memiliki ekuitas 143 miliar, mampu menghasilkan laba bersih 23 miliar, maka ROE-nya 16,7%. Apabila di harga 206, maka ROE-nya 16,3%. NPM melihat rasio profit margin-nya. Perbandingan antara labanya dengan pendapatan. Perseroan memperoleh pendapatan 55 miliar, lalu membukukan laba bersih 23 miliar, maka NPM-nya 43%. Dan ini cukup tinggi ya untuk perusahaan kelapa sawit. Lalu DER, perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas. Perseroan memiliki ekuitas 143 miliar dan liabilitas 22 miliar, maka DER-nya 15%. Apabila di harga 206, DER-nya juga 15%. Selanjutnya menganalisa underwriter. Nah, underwriter-nya ialah PT NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA. Sobat Cuan bisa lihat di sini nih. Apabila perusahaan itu IPO-nya akselerasi, rata-rata ini masih belum ada hal positif gitu ya, karena sebagian besar ini akselerasi pada merah semua. Ada yang turun openingnya, bahkan closingnya ini ARB semua, openingnya juga ada yang ARB, terakhir GRPM juga itu ARB-nya sampai 3 kali. Tapi apabila bukan akselerasi, yaitu papan pengembangan, openingnya ini tidak pernah turun, alias selalu naik atau hijau. Nah, semoga saja PT EPS ini bisa mempertahankan rekor dari saham IPO yang dibawakan oleh XA. Selanjutnya mengenai untung rugi trading IPO PTPS, risk reward-nya seperti apa? Nah, apabila saat penjatahan kita mendapatkan 100 lot dan dapat bonus waran 50 lot sesuai dengan prospektus 2:1 dari waran yang kita dapatkan. Nah, saya di sini ambil contoh apabila ARB berjilid-jilid. Kalau naik kan sudah pasti cuan. Lalu bagaimana risk reward-nya kalau saham tersebut IPO PTPS ini ARB berjilid-jilid? Nah, ini saya ambil contoh apabila harga IPO-nya di harga 200. Maka dengan lot yang kita miliki 100 lot, maka modalnya sebesar 2 juta rupiah. Apabila harga warannya itu naik ke harga 10, maka kita dapat keuntungan 50.000. Lalu bagaimana kalau ARB? ARB-nya minus 35% atau harganya ARB itu di harga 130, maka modal kita turun. Yang tadinya 2 juta jadi 1,3 juta atau minus 700.000 rupiah. Maka waran yang bisa kita jual untuk BEP atau minimal balik modal itu di harga 141 harga jualnya. Dari harga jual 141 dengan warannya kita punya 50 lot, maka kita mendapatkan 705.000 rupiah. Paling tidak sudah BEP apabila kita jual saham induknya itu di harga ARB. Lalu bagaimana kalau ARB 2 kali? ARB 2 kali, maka modal kita sudah tergerus minus 1,1 juta rupiah. Jadi modal kita 850.000. Maka minimal waran yang bisa kita jual untuk BEP itu kita harus jual minimal di harga 231. Maka kalau kita jual di harga 231, kita bisa mendapatkan keuntungan dari waran 1.155.000. Kita bisa mengembalikan kerugian dari penjualan induk saham kita. Apabila kita ngejualnya di bawah 231, maka kita rugi dari trading IPO PTPS. Semoga dengan adanya tabel seperti ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan untuk ikut IPO PTPS ini atau tidak. Terakhir kesimpulan. Kesimpulan rencana IPO berdasarkan prospektus. PTPS secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan dan laba perseroan tiap tahun. Terlebih perseroan akan melakukan ekspansi bisnis, membangun pabrik pengolahan kelapa sawit CPO untuk meningkatkan lagi kinerja perseroan. PTPS secara penggunaan dana IPO termasuk bagus karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk belanja modal sehingga diharapkan dapat meningkatkan lagi kinerja perseroan di masa yang akan datang. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik tidak tergolong besar, yaitu sebanyak 4,5 juta lot. Terdapat waran 2:1 dan lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. PTPS akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 4/5.
Untuk laporan keuangan PTPS memiliki laporan keuangan neraca yang bagus, namun yang perlu diperhatikan mengenai utang pajak perseroan. Utang pajak perseroan menyumbang 50% dari total liabilitas yang terakumulasi dari tahun 2020. Saya menilai mungkin perseroan telat membayar pajak dan mungkin saja baru diurus saat mau IPO. Namun nantinya PTPS juga akan mendapatkan dana segera tambahan hingga 159 miliar rupiah dari IPO saham dan waran apabila nantinya semua warannya ditebus sehingga dapat memperkuat neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, PTPS mampu menumbuhkan pendapatan dan laba tiap tahunnya. Dengan adanya rencana IPO ini, diharapkan PTPS dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas PTPS masih bagus karena perseroan masih menjaga arus kas operasionalnya positif, yang artinya pendapatan operasional yang diterima masih lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Kemudian untuk arus kas investasi masih bagus nilai negatif dikarenakan adanya pembelian aset tetap. Lalu terakhir pendanaan masih bagus nilai negatif dikarenakan perseroan membayar utang bank. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 4/5. Untuk valuasi PTPS, valuasi PBV PTPS yang ditawarkan terlalu mahal untuk saham IPO sebesar 3 kali. Sedangkan PER tergolong wajar sebesar 18 kali. Namun dengan adanya rencana IPO yang dilakukan, diharapkan PTPS dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan nilai valuasi perseroan. Market cap PTPS juga termasuk besar yaitu 429 miliar rupiah padahal ekuitas perseroan hanya 143 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 3,5/5. Kesimpulan underwriter PTPS. PTPS menunjuk PT NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA sebagai underwriter. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh XA sangat bervariatif saat opening market di hari pertama. Akan tetapi, berdasarkan historikal saham-saham yang dibawakan saat opening, harganya tidak pernah turun untuk saham yang bukan masuk dalam papan akselerasi. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk PTPS. Apakah rekornya masih bertahan untuk selalu hijau saat opening atau tidak? Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 4/5. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung tidak ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami dan Stockbit Forum Chat. Link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Mau ikut IPO PTPS ini atau malah skip? Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, ataupun skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Setiap video yang ditampilkan bukan jaminan keuntungan dari saham yang direkomendasikan. Segala resiko yang timbul merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Pastikan Sobat Cuan mengerti akan risk profile dan money management Sobat Cuan sendiri. Pemilik channel tidak bertanggung jawab atas akibat langsung maupun tidak langsung dari semua teks, gambar, suara, dan segala bentuk rekomendasi yang ditampilkan dalam video ini. Jangan lupa Sobat Cuan harus selalu do your own research sebelum melakukan keputusan transaksi. Sumber data didapatkan dari prospektus PTPS. Semoga Sobat Cuan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga video yang ditampilkan bisa bermanfaat untuk Sobat Cuan dan bisa dijadikan referensi ataupun bahan pertimbangan untuk ikut IPO PTPS ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy IPO, happy trading, happy investing. See you semua. Bye-bye.